Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 505. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Tidak hanya Nurul, tetapi juga Rio terus mengangguk dan membungkuk kepada Aditya, yang sangat berbeda dari kepura-puraan sebelumnya. Kartika bahkan tersenyum cerah dan datang untuk menyapa Aditya. Kakak ipar, Farah akan segera melahirkan, kan? Ini bagus. Aku mengucapkan selamat sebelumnya padamu, kata Kartika kepada Aditya sambil tersenyum. Melihat keluarga beranggotakan 3 orang seperti ini, Aditya terdiam. Mereka tiba-tiba melakukan ini. Aditya benar-benar merasa aneh. Keluarga Herman yang beranggotakan 3 orang juga datang untuk mendekat satu sama lain. Dan mereka hampir memuji Aditya. Semakin mereka berperilaku seperti ini, Aditya semakin merasa jijik terhadap mereka. Terlalu sombong. Seandainya jika saya bukan Tuan Aditya dari Toraja, apakah mereka akan tetap menyanjung saya seperti ini? Aditya mengabaikan mereka begitu saja. Setelah mengucapkan beberapa patah kata kepada kakeknya, kelompok itu berangkat. Orang yang merayakan ulang tahunnya hari ini adalah saudara Dirga, yang tinggal di daerah pedesaan di daerah terdekat. Dirga hanya memiliki satu saudara laki-laki. Selama bertahun-tahun, setiap tahun ketika saudara laki-lakinya merayakan ulang tahunnya, dia akan bergegas ke sana untuk hadir. Tahun ini, mungkin waktu terbaik bagi orang-orang untuk datang. Karena ketiga anaknya dan 3 keluarganya semuanya ada di sini, termasuk Aditya. Setelah puluhan kilometer terombang-ambing, pada pukul 10 pagi, Aditya dan yang lainnya tiba di desa kecil ini. Segera, di bawah kepemimpinan Ditga, sekelompok besar orang memasuki halaman. Saudara laki-laki Dirga, Boim, sudah berusia 70-an atau 80-an, tetapi dia sangat bersemangat hari ini. Banyak tamu yang datang ke rumah, dan anak serta cucu keluarga juga sibuk di dalam dan di luar. Melihat Dirga dan yang lainnya datang, Boim sangat senang dan memimpin keluarganya untuk menyambut mereka. Setelah beberapa salam, Boim memandang Dahlia dan berkata sambil tersenyum, "Dahlia, Paman benar-benar tidak menyangka kamu akan datang tahun ini. Dan seluruh keluarga ada di sini. Oke, bagus. Pada tahun-tahun sebelumnya, dia selalu merasa dipermalukan. Tapi tahun ini berbeda. Menantunya, alias Aditya, adalah orang kaya dengan kekayaan tak ada habisnya. Hanya mengatakan itu bisa membuat takut beberapa orang sampai mati. Haha, Paman, aku membawa menantuku ke sini tahun ini. Haha." Dahlia tertawa dan hendak memamerkan Aditya, ketika cucu Boim, Obed, datang. "Haha, bibi kedua, kenapa kamu membawanya ke sini? Tapi lebih baik membawanya ke sini agar dia bisa belajar banyak, agar dia tidak menjadi tidak berguna." Obed menggelengkan kepalanya dan menatap Aditya dengan senyum menghina ketika dia datang. Tidak mungkin. Ketika Aditya menikah dengan keluarga Umar, semua kerabat ini hadir. Dan mereka semua tahu bahwa Aditya adalah menantu yang tidak berguna. Aditya benar-benar bingung. Dia datang ke rumah kakek kedua Farah. Tetapi dia diejek begitu dia masuk rumah. Tampaknya orang-orang mempunyai pemikiran inersia. Sangat sulit untuk berubah. "Obed, tolong jangan katakan hal seperti itu lagi. Kamu tidak tahu bahwa suami sepupumu bukanlah orang biasa." Dahlia tidak senang dan segera memberikan beberapa patah kata kepada Obed. "Hahaha, aku tahu. Bibi kedua, aku, sepupu Farah, tidak dapat menemukan satu pun di antara 10.000 orang." Obed tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan penuh arti dalam kata-katanya. Semua orang tahu bahwa anak ini sedang mengejek Aditya. Farah merasa sangat tidak senang. Tepat ketika dia hendak berdebat dengan Obed, Aditya tersenyum tipis padanya dan memberi isyarat padanya untuk tidak marah pada orang seperti itu. Sebagai Aditya, dia tidak bisa berdebat dengan orang seperti Obed. "Obed,
masuklah ke dalam dan bantu pekerjaan dapur. Boim berkata kepada Obed. Dan dia juga dapat melihat bahwa Obed sedang mengincar Aditya ketika dia muncul. Kakek, aku hanya iri pada Aditya. Dia menikah dengan anak bibiku. Lihat betapa hebatnya dia sekarang. Dia mengendarai Audi tua. Obed terkekeh. Lalu ia melirik mobil Audi yang dikendarai Aditya. Nyatanya, ia cukup iri. Meski Audi lawas. Namun mobil jenis ini cukup bagus untuk desa kecil ini. Obed mengira dia baik-baik saja di desa dan hanya mengendarai mobil domestik seharga ratusan. Jadi ketika dia melihat Aditya mengendarai Audi, dia merasa sangat tidak seimbang. Ketika Obed mengatakan bahwa Aditya menikah dengan keluarga anak Dahlia, semua orang di halaman tertawa. Mereka semua juga tahu bahwa Aditya adalah menantu yang datang berkunjung. Tapi bagaimanapun juga dia tetap laki-laki. Jadi bagaimana dia bisa menggunakan kata menikah. Melihat Aditya diejek oleh Obed begitu dia tiba di sini, Kartika dan rival sangat senang. Dalam hati mereka masih menyimpan dendam terhadap Aditya. Bagaimanapun, dia pernah disiksa dengan sangat kejam oleh Aditya sebelumnya. Namun, keduanya tidak berani ikut menyindir dan mengejek seperti sebelumnya. Setelah Obed melontarkan sarkasme, dia menemukan bahwa Aditya tidak mempedulikannya sama sekali. Dan dia sedikit tertekan. Oh sial, pecundang ini benar-benar mengabaikanku. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk melakukan ini? Dia baru saja akan menemukan masalah dengan Aditya. Tetapi saat ini, Kepala Desa Bagaskara masuk rumah. Paman Boim, izinkan saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Anda terlebih dahulu. Bagaskara berkata sambil tersenyum. Seolah-olah ada peristiwa yang sangat membahagiakan. Bagaskara, silakan masuk. Boim buru-buru menyapa Bagaskara. Hahaha. Tidak, Paman Boim. Kulihat ada banyak orang di rumahmu. Bisakah kamu membantu anakku mendorong kereta dorongnya dulu? Bagaskara tertawa dan berkata kepada Boim. Boim tertegun sejenak, tetapi segera mengerti. Dia mendengar bahwa putra Bagaskara telah menghasilkan banyak uang di kota 2 hari yang lalu. Telah membeli mobil baru. Dan akan mengendarainya kembali ke desa untuk bermain dalam 2 hari ke depan. Bagaskara, apakah mobil anakmu mogok? Boim berkata sambil tersenyum. Apakah mobil yang baru dijemput bisa mogok? Oh, anak ini tidak sengaja mengemudikan mobilnya ke lapangan. Saya bahkan meminta beberapa orang untuk membantu mendorongnya keluar. Bukankah karena lebih banyak orang yang mendorongnya keluar? Bagaskara berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya. Setelah Aditya dan Farah mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dan tersenyum. Omongan palsu, memang benar dia sedang pamer. Sepertinya dia sengaja mengendarai mobil barunya ke ladang. Ah, kita harus mendorongnya keluar dengan cepat. Ini mobil baru, ada banyak orang di sini. Saya akan meminta semua orang untuk membantu mendorongnya. Boim masih menatap wajah Bagaskara dan menanyakan semua orang-orang muda di halaman mengikutinya. Aditya juga dipanggil dan pergi ke desa bersama sekitar selusin orang. Sesampainya di sana, melihat Dirgantara, putra Bagaskara, sedang mengendarai BMW X1 yang baru dibeli ke lapangan. Ada banyak penduduk desa di dekatnya yang menonton, tetapi hanya sedikit yang benar-benar membantu mendorongnya keluar. Mereka semua tahu bahwa Dirgantara sedang pamer, dan mendorongnya keluar terlalu dini akan menjadi hal yang buruk, bukan? Melihat semakin banyak orang yang datang, Dirgantara tersenyum dan berkata, "Maaf, semuanya, tolong bantu saya mendorongnya keluar." Selusin anak muda berkumpul dan Obed memandangnya dengan iri. "Haha, ku bilang Aditya itu sia-sia. Audi lama yang kamu kendarai tidak bagus. Apakah jauh di belakang BMW ini?" Obed tertawa dan berkata kepada Aditya dengan suara rendah. Bersambung.